'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala aidan, wa man 'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala ya Rasulullah, ma yaba? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu rasulul karim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Masjid beserta pengurus dan perangkatnya yang telah berkhidmat memikirkan bagaimana rumah Allah ini ramai makmur. Karena memang masjidlah jantung daripada kampung ini. Bila masjid makmur, maka keberkahan akan turunkan dari langit atau dari bumi. Kemudian para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, para jemaah masjid, bapak ibu sekalian, dan adik-adik kita yang sama-sama kita cintai. Kita hari ini sama-sama sedang berjuang dalam rangka menggapai keridhaan Allah SWT. Karena kita tahu pasti di balik keridhaan Allah ini ada kenikmatan yang sesungguhnya, ada kebahagiaan hakiki yang sebenar-benarnya, yang tidak ada kesusahan lagi setelahnya, tidak ada kesedihan lagi setelah-lamanya. Kita berharap kepada Allah Ta'ala dengan kasihnya Allah Ta'ala, Allah tuntun bimbing kita dalam rangka menggapai maksud daripada tujuan hidup kita. Kita sepakat, ulama beritahu, maksud tujuan hidup adalah keridhaan Allah. Dunia ini sekedar keperluan hidup. Bapak, Ibu, jemaah sholat subuh Masjid Istiqlal yang sama-sama kita muliakan, Allah hantarkan kita ke dunia ini ada maksud besar. Maka dikatakan ada beberapa penciptaan Allah yang spesial. Seluruh ini Allah yang ciptakan. Selain daripada Allah diciptakan Allah Ta'ala. Tapi dari segala penciptaan Allah ini ada yang spesial-spesial. Yang pertama, malaikat. Ini spesial. Malaikat ini Allah ciptakan, dia punya sifat taat, sifat taat terus menerus, tak pernah ingkar sekejap mata pun. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, tak pernah ingkar kepada Allah. Terus menerus bertasbih sujud kepada Allah Ta'ala. Satu lagi ada namanya iblis, setan laknatullah alaih. Allah ciptakan, dia punya sifat ingkar, membangkang, terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Satu lagi yang paling spesial, Allah ciptakan kita ini Pak, manusia, al-insan. Manusia ini diciptakan Allah. Kita ini makhluk yang lemah, sekaligus paling mulia. Al-insan asraful makhlukat. Di dalam diri kita ini Allah kasih dua sifat. Ada sifat taat, sifatnya para malaikat, namun ada sifatnya setan laknatullah, sifat ingkar. Maka seluruh ini Allah ciptakan selain daripada Allah telah jadikan, Allah telah bentangkan seluruh alam jagat raya ini. Manusia belum lagi diciptakan. Makanya kata ulama, seluruh apa-apa yang Allah ciptakan, apapun namanya, dialamatkan untuk manusia. Sudah jadi seluruhnya, sudah selesai semuanya, baru Allah ciptakan datuk kita Adam alaihissalam. Maka Nabi katakan, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia memang aku ciptakan untuk kalian. Siapa kalian ini? Manusia. Diciptakan secara khusus, dialamatkan untuk kita yang namanya manusia. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Memang Allah ciptakan dunia untuk kita, tapi ingat, wa antum khuliqtum lil akhirah. Kalian aku ciptakan bukan untuk dunia.
tapi untuk negeri akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan bukan untuk dunia, tapi untuk negeri akhirat kekal abadi selama-lamanya. Maka diciptakanlah jasadnya Adam alaihissalam, datuk raya kita. Sudah jadi seluruhnya jagat raya, yang terakhir itu manusia. Dari tanah, dari seluruh tanah yang ada di muka bumi, dijadikan satu, diciptakan jasad Adam alaihissalam. Maka dahulu makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah para malaikat. Dan penghulunya para malaikat atau kepala sukunya penduduk langit ketika itu adalah namanya Azazil. Komandannya penduduk langit. Maka dekat dengan Allah, ribuan tahun berzikir, bertasbih, sujud, rukuk kepada Allah, tak pernah ingkar sekejap mata. Maka bahkan dikatakan ketika Azazil turun ke muka bumi ini, wajahnya bercahaya mengalahkan cahaya matahari. Begitu kemuliaan. Maka jin-jin pun ketakutan berlarian dengan Azazil tadi. Terus dekat dengan Allah ribuan tahun terus. Sampai suatu ketika diciptakanlah Adam alaihissalam, menciptakan manusia dari tanah. Maka ketika itu Allah kumpulkanlah seluruh penduduk langit, seluruh para malaikat diapelkan sama Allah, seluruhnya berkumpul, dan Allah pun berfirman kepada para malaikat tadi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah kata Allah, ketika aku berfirman kepada seluruh malaikat di depan jasadnya Adam alaihissalam, bahwa aku akan menciptakan makhluk yang akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Diciptakan terakhir, paling bungsu, paling ketek, tapi mau dijadikan pemimpin di muka bumi, di jagat raya ini. Maka komplainlah dari malaikat yang dekat-dekat dengan Allah, lebih senior, lebih tua, komplain, ya Allah, sudah diprediksi sama malaikat, untuk apa kau ciptakan makhluk yang hanya membuat kerusakan, kekacauan saja di muka bumi ini. Maka malaikat sudah memprediksi kita bahwa kita akan membuat kekacauan saja di muka bumi ini. Apakah tak cukup kami ya Allah yang senantiasa bertasbih kepadamu, tak pernah ingkar sekejap mata? Maka Allah firmankan kepada malaikat, sujud kalian kepada Adam. Diperintahkan sujud, maka seluruhnya sujud kepada Adam. Alim ulama beritahu perintah Allah untuk sujud kepada Adam ini bukan suruh nyembah, kepada Adam. Sujudnya adalah sujud penghormatan kepada manusia, karena manusia yang akan dijadikan pemimpin di muka bumi. Sebagai pemimpin yang akan menegakkan hukum-hukum Allah ketika di muka bumi ini, maka disuruh sujud. Sujud bukan suruh nyembah, karena ada sebagian kelompok mengatakan nggak boleh tundukkan kepala kepada selain Allah. Ini disuruh sujud sama Allah. Maka ini sujud penghormatan. Maka seluruh malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Azazil tadi sudah berubah namanya iblis ketika dia membangkang perintah Allah tadi. Yang lain taat, karena apa? Yang diperintahkan, yang dia pandang ini bukan Adam dari tanah tadi, paling ketek, paling bungsu tadi, tapi yang dipandang yang perintahkan ini Allah. Maka sujudlah seluruh malaikat, kecuali iblis ada kesombongan dalam diri dia. Dia merasa lebih baik daripada manusia, lebih senior, lebih dekat dengan Allah, maka nggak mau sujud. Dia dari api, manusia dari tanah. Kata alim ulama, kapan pula mulia api daripada tanah? Maka nggak mau sujud karena sombong. Sombong tak boleh kita pakai. Sombong ini selendangnya Allah, sombong ini pakaiannya Allah. Selain dari Allah nggak boleh sombong, kita nggak bisa buat apa-apa. Jangankan berbuat sesuatu yang besar, amalkan agama, rukuk, sujud, kedipkan mata pun kita, kalau Allah izinkan kita tak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Maka iblis tak mau sujud karena dia merasa lebih baik. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Maka Allah keluarkan dari surga.
Maka di sini awal perseteruan permusuhan abadi antara iblis dengan manusia. Terus bermusuhan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka sebab dikeluarkan dari surga ada permintaan iblis ini. Izinkan ya Allah, aku siap keluar dari surga. Izinkan aku akan goda anak keturunan sampai hari kiamat. Karena kebencian kepada manusia, maka iblis ada permintaannya akan dakwah dengan tanda petik anak keturunan Adam sampai hari kiamat. Inilah kerja iblis. Ini musuh kita yang pertama. Kita dihantar ke dunia ini 60-70 tahun, dan dunia ini kehidupan yang fana, dia ada awalnya dan ada akhir. Kehidupan dunia manusia ini diawali dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Selesailah kehidupan kita di dunia. Maka selama 60-70 tahun ini kita sedang berperang, berjuang. Kita sedang berperang, bertempur, dan kita mesti pelajari siapa musuh kita. Kalau kita nggak tahu bagaimana kekuatan musuh, kita akan kalah. Kalau teori berperang ini kata orang-orang militer, kalau kita mau berperang, ketahui bagaimana musuh kita. Kalau kita tahu kekuatan musuh kita, tentang musuh kita ini, 1000 kali perang kita akan memenangkan pertempuran. Kalau kita tahu kekuatan musuh, maka di musuh kita adalah iblis laknatullah alaih, dan dia bukan sembarang. Ini makhluk yang paling dekat dengan Allah, mentornya langsung Allah. Lulusan surga, alumni surga, nggak tanggung-tanggung musuh kita. Satu lagi siapa musuh kita? Maka diizinkan Allah untuk buat kerjanya, buat dakwah, bagaimana mengajak manusia masuk ke nerakanya Allah. Ini tugas pokok, ini proyeknya iblis. Bagaimana mengajak manusia untuk ingkar kepada Allah, sama-sama ngumpul di nerakanya Allah. Kemudian ada satu lagi musuh kita, namanya hawa nafsu. Ketika diciptakan nafsu ini pun luar biasa membangkangnya nafsu. Ketika yang lain Allah ciptakan hati, yang lain Allah ciptakan di hadapan sama Allah. Allah tanya yang lain tadi, siapa engkau, aku siapa? Maka yang lainnya menjawab, ya Allah, saya hamba-Mu, Engkau adalah Tuhanku. Tapi berbeda dengan nafsu tadi. Dalam diri kita semua ada hawa nafsu. Yang buat kita mulia di sini nafsu. Malaikat tak punya nafsu, kita ada hawa nafsu. Kapan kita mulia? Ketika hawa nafsu kita tahan, kita sandarkan kepada agama. Boleh kata agama kita kerjakan, tak boleh tahan. Inilah perjuangan kita. Maka nafsu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ketika diciptakan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tanya kepada nafsu, hai nafsu, kau siapa, aku siapa? Maka apa jawab nafsu ini? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Begini madanya nafsu. Maka ketika itu Allah murka, Allah azablah nafsu tadi, dibakar di nerakanya Allah ratusan tahun. Setelah diazab, dihadapkan di hadapan Allah untuk kedua kalinya. Dan Allah tanya kepada nafsu tadi, hai nafsu, kau siapa, aku siapa? Maka nafsu masih menjawab kedua kalinya, ya Allah, saya adalah engkau. Maka diambil, diazab lagi di tempat yang dingin ratusan tahun lamanya. Setelah itu dihadapkan lagi di hadapan Allah kali ketiga. Ditanya lagi, kau siapa, aku siapa? Masih marah kepada nafsu tadi. Inilah nafsu yang ada bagi kita. Ya Allah, saya adalah engkau. Maka ketika itu kali keempat diambil, didiamkan sama Allah di satu tempat, tak diberi makan, tak diberi minum nafsu tadi. Ratusan tahun setelah itu dihadapkan di hadapan Allah kali keempatnya. Baru Allah tanya kali keempatnya, hai nafsu, kau siapa, aku siapa? Maka ketika itu barulah nafsu tadi menjawab, ya Allah, saya adalah hamba-Mu, Engkau adalah Tuhan. Maka di antara hikmah kita berpuasa ini adalah menahan hawa nafsu. Inilah musuh kita. Dalam diri kita ini ada spare part yang namanya hawa nafsu. Nafsu ini Masya Allah, tak ada ujungnya, tak ada puas-puasnya. Kalau ditanya keinginan nafsu kita ini, apalagi ibu itu ya, menjelang Ramadan, menjelang perkataan Lebaran, kalau ditanya datang kita ke mall
Semuanya kita ambil semua di keinginan kita ini. Inilah nafsu. Maunya enak, maunya paling cantik, maunya paling ganteng, maunya paling kaya, maunya sehat terus. Dan nafsu ini gak ada puasnya, karena Nabi beritahu seandainya anak keturunan Adam ini manusia diberi satu lembah berisi emas, gunung-gunung nih, seperti lembah haram lah kita bilang. Ada bukit dengan bukit, lembah haram ini isinya emas. Ngeri nggak? Banyak sekali itu. Kalau dikasih manusia satu lembah berisi emas, dia tidak akan cukup, kata Nabi. Dia pasti cari lembah yang kedua. Inilah nafsu tadi. Dikasih dua lembah berisi emas, ini pun belum cukup. Dia pasti cari lembah yang ketiga. Ini nafsu dalam diri kita ada. Inilah perjuangan kita selama 60-70 tahun berjuang menahan hawa nafsu. Mujahidu menjahada nafsah, kata Nabi. Mujahid, pejuang yang sejati adalah yang berperang melawan hawa nafsunya. 60-70 tahun inilah perjuangan kita dihantar ke muka bumi ini. Maka perlu kita dituntun, karena di antara seluruh pencipta Allah ini yang paling susah ngatur adalah manusia. Susah sekali manusia tak diatur. Sifatnya pembangkang. Maka karena begitu ribet, manusia ini sama seperti produk handphone lah kita bilang. Ketika handphone diluncurkan, maka akan disertakan dengan buku panduan. Gunanya itu apa? Bagaimana mengoperasikan handphone ini supaya dia awet. Atau mobil lah kita bilang. Ketika mobil diluncurkan, maka akan disertakan buku panduan. Gunanya apa? Supaya mobil ini awet. Disuruh sama buku panduan bagaimana caranya, dipanaskan dulu, isi bahan bakarnya dengan pertalite. Buku panduan nyuruh isi dengan pertalite, terus kita memandai-mandai. Kita isi juga dengan solar supaya irit. Nah, insya Allah akan cepat hancur kali ini mobil itu. Ketika suatu produk ini dia ini makin ribet, maka nggak cukup dengan buku panduan, maka akan dihantarlah instrukturnya bagaimana mengoperasikan produk tadi ini. Sama seperti pesawat Sukhoi, ini nggak cukup dengan buku panduan, maka ada instrukturnya dikirim bagaimana cara mengoperasikan pesawat tadi. Namun kata ulama, dari seluruh penciptaan Allah ini yang paling susah adalah manusia ini. Maka dihantarlah para nabi, instruktur kita untuk bagaimana kita ini selamat di dunia ini. Dan buku pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Inilah perjuangan kita bagaimana menyandarkan hawa nafsu ini, sandarkan kepada agama. Boleh kita agama kerjakan, nggak boleh tahan. Maka inilah kitab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Inilah kitab kata Allah. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka Nabi telah tiada, ditutup pintu kenabian dengan baginda Rasulullah SAW. Khataman Nabi terakhir, la Nabi ba'da. Jadi Nabi setelah dia. Dan Nabi tak tinggalkan istana untuk kita. Rasulullah tak tinggalkan intan, berlian, harta, dolar, dinar yang ditinggalkan Nabi kepada kita. Tapi Nabi telah tinggalkan dua perkara untuk kita supaya kita selamat. Taraktu fikum amroini lan tadilu mata masaktum bihi ma kitaballah sunnatan Nabi. Aku telah tinggalkan dua perkara yang tidak akan tersesat kalian selama-lamanya jika kalian berpegang teguh pada dua perkara ini. Apa dua perkara ini? Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Inilah pedoman kita untuk jumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho dengan kita. Hanya saja orang tahu nih, semua tahu pedoman hidup ini adalah dua perkara, semua tahu. Pedoman itu Al-Quran dan hadis. Hanya saja meletakkannya belum pas lagi, belum benar meletakkan dua perkara ini. Di mana sekarang hari ini orang meletakkan dua perkara ini? Di lisan-lisan. Amboni, pedoman itu Amboni ada dua perkara. Di lidah saja meletakkannya.
Di kitab-kitab sekarang dua perkara. Di perpustakaan-perpustakaan hari ini orang meletakkan di sini dua perkara. Padahal dahulu satu orang Yahudi telah jumpa kepada Rasulullah. Hai Muhammad, apa itu Islam? Yahudi jumpa Rasulullah. Hai Muhammad, apa itu Islam? Ketika itu Al-Quran kitab belum dibukukan. Kitab-kitab hadis belum ada ketika itu. Maka Rasulullah terdiam. Wahyu belum turun. Maka setelah itu nggak berapa lama lewatlah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi firmankan, Rasulullah sabdakan kepada Yahudi tadi, ditunjuklah Abu Bakar. Itulah Islam. Artinya dua perkara di dalam kehidupan Abu Bakar. Dua perkara diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lewat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah Islam dalam kehidupan. Maka kita hari mau belajar bagaimana kehidupan kita 24 jam ada tuntunan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena inilah pedoman kita supaya sampai kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Maka hari ini alhamdulillah kita bertemu dengan Ramadan. Ini di antara kasih sayang Allah SWT. Kasih sayang Allah SWT bercucuran rahmat, ampunan. Apalagi di akhir-akhir Ramadan, Masya Allah. Begitu dahsyat Ramadan, begitu datang Ramadan langsung penuh masjid. Masya Allah. Seandainya seluruh bulan Ramadan maka sudah selesai masalah. Masalah kita hari ini bukan ekonomi, politik, ini adalah bias-bias daripada inti permasalahan sebenarnya. Substansi masalah sebenarnya hubungan manusia dengan Allah sudah rusak. Kalau sudah baik kepada Allah maka selesai masalah dunia akhirat. Maka tidak ada cara lain. Sebagaimana kata Imam Malik rahmatullah alaih, tidak akan pernah menjadi baik umat generasi terakhir ini kecuali memperbaiki sebagaimana mata dan memperbaiki keadaan. Sebagaimana Nabi para sahabat memperbaiki jahiliyah dulu, maka seperti itulah memperbaiki keadaan sekarang. Maka ini tanggung jawab kita semua, bagaimana mendekatkan orang-orang kepada Allah. Karena dengan cara ini, sebagaimana firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, kata Allah. Dan jika penduduk suatu negeri, kata Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keluarkan keberkahan dari bumi. Dan Yahudi, kafir, munafik pun tidak akan pernah takut dengan kita. Dengan jumlah tidak akan takut, tidak akan pernah takut. Saudara-saudara kita sudah coba kan, ngumpul di Jakarta, jutaan orang, tidak takut mereka. Karena memang di kitab Yahudi, kitab Yahweh namanya, mereka tidak pernah takut dengan jumlah kita yang banyak. Tapi mereka takut, kapan mereka takut dengan kita? Ketika sholat subuhnya seperti sholat Jumat, baru mereka gentar. Kapan sholat subuh bisa sholat Jumat? Kalau agama hari ini Mansur, makan surang. Nama boleh Mansur, ibu bawa sekalian, tapi agama tak boleh Mansur. Kita mesti ajak yang lain. Kenapa? Karena di luar sana yang mengajak kepada nerakanya Allah, kebatilan, setan ini bukan kerja sendiri lagi dengan mergernya, bukan nafsu tadi, tapi bermerger dengan manusia. Bergabung setan nafsu dengan manusia. Bentuknya manusia, kerjanya kerja setan yang dibuat. Mereka yang bergerak mengajak manusia kepada nerakanya Allah. Kulir-kulir narkoba bergerak. Yang diberi amanah pun tak berdaya. Karena apa? Karena setan nafsu menyusup ke dalam darah dan daging kita. Melalui apa? Melalui makanan yang tak terjaga, penglihatan, pendengaran tak terjaga. Maka tidak ada cara lain. Sebagaimana Nabi berbaik keadaan, yang diperbaiki Nabi ini bukan infrastruktur dunia ini, tapi infrastruktur manusia yang diperbaiki. Imannya diperbaiki, yakinnya betul kepada Allah diperbaiki, membetulkan takutnya kepada Allah. Maka kalau sudah betul manusia-manusia, maka tegaklah hukum Allah. Kebaikan akan tersebar di mana-mana, maka semuanya akan menjadi baik. Maka hari ini menjadi tanggung jawab kita. Dan hari ini Masya Allah luar biasa, masjid masih bertahan, masih banyak jumlahnya, apalagi
remaja-remaja ini remaja-remaja ini tulang punggung nih. Bagaimana kita ada negara agama kita 15-20 tahun yang akan datang. Lihat generasi sekarang. Kalau generasinya sibuk dengan Facebook, Instagram, game, maka yang tinggal menunggu waktu punah negara agama kita. Maka dekatkan manusia anak-anak kita, karena mereka yang akan memimpin nanti 15-20 tahun yang akan datang. Maka apalagi hari ini hari luar biasa kemaksiatan di mana-mana. Maka tidak ada cara lain istighfar ini menjadi mesti istighfar kita banyak-banyak ada. Mesti banyak istighfar itu. Karena istighfarnya adalah di antara tanda-tanda orang bertakwa. Takwa adalah bagaimana menuntun, menjaga seluruh anggota tubuh ini sebagaimana dikehendaki Allah Rasul. Itu takwa. Bagaimana mata menggunakan mata. Mata memang punya kita, tapi nggak boleh semaunya menggunakan mata. Dalam mata ada perintah dalam mata. Fikir pun seperti itu. Nggak usah semaunya menggunakan fikir. Ada yang diperintahkan ada yang menggunakan lidah kita. Ini banyak penyebab masuk orang ada lidah. Bagaimana menggunakan lidah ini? Ini dua perkara yang buat orang masuk neraka banyak. Lidah di antara dua rahang sama di antara dua paha. Nggak bisa semaunya menggunakan lisan. Tahanlah. Ada nafsu yang mendorong untuk berbuat maksiat. Datangnya dari iblis. Bisikan-bisikan kemaksiatan dari iblis. Bisikan-bisikan kebaikan ada dalam diri manusia. Mengajak kepada kebaikan. Maka segerakan. Maka 67 tahun hari ini penentuan kita. 67 tahun bukan sembarang-sembarang. Orang semua tahu, oh itu kena mati. Pasti mati. Yang jadi masalah, kehidupan yang kita jalani sekarang ini, yang 67 tahun ini, di sini pula penentuannya. Mati pasti, suka tak suka, siap tak siap, mau tak mau, pasti mati. Cuma jadi masalah di sini penentuannya, bagaimana keadaan kita setelah mati nanti, sengsarakah kita selama-lamanya, atau bahagiakah selama-lamanya. Di sana cuma dua tempat, nikmat atau azab, bahagia atau sengsara, surga atau neraka. Tapi di sini penentuannya, di 67 tahun di sini penentuan yang selama-lamanya. Kata Imam Ghazali, lamanya berapa lamanya? Akhirat Allah. Selama-lamanya, nggak ada ujungnya. Dunia ada awal ada akhir. Kelahiran awal, mati akhirnya. Tapi akhirat ini diawali dengan kematian dan nggak ada ujungnya. Kata Imam Ghazali, berapa lama nih akhirat? Seandainya, kata Imam Ghazali, seluruh dunia diisi dengan biji-bijian, biji kacang hijau semua isi dunia ini. Terbayang nggak Bapak Ibu sekalian? Isi dunia ini seluruhnya biji-bijian kacang hijau. Terus ada satu burung yang mematuk biji kacang hijau tadi, dilansir ke planet lain. Lamanya melansir satu biji tadi 500 tahun lamanya. Habis itu pulang kosong lagi burung tadi. Dipatuk lagi. Biji 500 tahun pulang 500 tahun. 1000 tahun satu biji tadi kacang hijau. Sementara isi dunia ini biji-bijian kacang hijau. Kira-kira berapa lama dunia ini? Lama. Habis gak kira-kira? Habis. Walaupun gak tahu berapa triliun tahun lamanya. Tapi suatu masa ini akan habis. Namun akhiratnya Allah tidak pernah habis-habisnya. Tempat cuma dua nikmat atau azab. Makanya perjuangan kita, Allah kasih tanggung jawab sama kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Satu orang ayah memimpin istri dan anak-anaknya. Ada tanggung jawab nafkah dan lahir dan batin. Kalau lahir sudah paham, kita sudah ngerti semua. Tak perlu diajarkan. Tak sekolah pun tahu dia. Bagaimana cari PT, bikin rumah, beli mobil, tahu. Orang kafir lebih paham. Tapi untuk nafkah batin hari ini banyak salah paham.
Alim ulama menyatakan apa batin? Maaf, hubungan suami istri. Kata alim ulama, hubungan suami istri belum nakah batin lagi. Ini masih nakah biologis. Lalu apa nakah batin? Nakah batin kata alim ulama yang sesungguhnya adalah di surat At-Tahrim ayat 6 Allah kasih tahu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tugas tanggung jawab kita Bapak Ibu sekalian. Hai orang-orang yang beriman, orang beriman yang Allah seru. Peliharalah diri dan keluarga dari neraka Allah. Ini nakah batin sebenarnya. Bersungguh-sungguh bekerja keras, banting tulang. Waktu tak banyak. Kita sedang berpacu dengan waktu ajal, dengan datangnya Israel. Kita mesti ada kerisauan. Kita lihat bagaimana keadaan istri anak kita sekarang ketika kita masih hidup. Bagaimana amal agama. Sementara kata Nabi, barang siapa yang mengqadha dua salat, mengqadha salatnya, menggabungkan dua salat tanpa dalil syar'i, dalil yang dibolehkan secara syar'i. Apa dalil meninggalkan salat mengqadha salat ini? Sakit perang, ketakutan. Boleh. Kalau tanpa dalil ini, maka dia akan masuk neraka selama satu hukum. Bukan meninggalkan sholat, menggabungkan dua sholat tanpa dalil syar'i, maka akan dimasukkan neraka selama 80 tahun. Satu hukum sama dengan 80 tahun. Sahabat nanya, ya Rasulullah, berapa lama satu hukum? 80 tahun. Sementara satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dengan tahun kali. 80 tahun kali 1000 tahun. Lama kan? Lama sekali. Iya benar memang kata kita nih. Kita Islam pasti masuk surga, pasti. Kalau nggak lepas yakin kan itu ada Allah Ta'ala. Pasti. Tapi mampu nggak kita? Mengqadha sholat saja 80 tahun lamanya, kali 1000 tahun. Sementara diceritakan bagaimana keadaan neraka. Satu orang yang tak pernah susah, hidup di dunia, senang terus. Tapi ditakdirkan Allah masuk neraka. Senang terus itu, menjadi raja terus. Begitu aja jadi raja terus, sampai dia mati. Dilayani semua. Ketika ditakdirkan masuk neraka, dicelupkan masuk neraka. Satu celupan saja, diangkat, ditanya, pernahkah kau merasa nikmat ketika di dunia? Hilang kenikmatan di dunia tadi. Bagaimana dahsyatnya neraka Allah. Dikabarkan sama Nabi sama Allah. Untuk apa? Supaya takut dalam berbuat maksiat kepada Allah. Ini cintanya Nabi. Kabar yang menakut dikasih tahu supaya ada ring dalam berbuat. Maka ini kita harus banyak-banyak istighfar. Luar biasa istighfar. Istighfar amal orang bertakwa. Tanda orang takwa beristighfar hari-hari. Karena kita hari-hari bermaksiat kepada Allah. Istighfar. Sebagaimana kisah Ahlul Istighfar ceritakan Allah. Di zaman Imam Hambali, salafus saleh, Imam Mazhab yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu terkenal warok, dijaga betul. Kata ulama bagaimana waroknya, dia nggak pernah mau dekat dengan penguasa kerajaan, nggak pernah mau dekat sama raja. Kita ini beda, datang penguasa lalu berebut kita, minta selfie gitu, dekat-dekat. Ini keadaan kita. Datang pemimpin orang langsung merapat semua, mau ganti-ganti betul-betul. Tapi Imam Hambali tak mau dekat dengan kerajaan. Ini kewarna, ini kehati-hatian. Bahkan ketika anak raja sakit, putri raja keadaan sakit, diobati kemana-mana, nggak bisa sembuh, tak bisa sembuh. Akhirnya bermusyawarah minta tolong kepada Imam Hambali, dikirim utusan raja. Minta tolong, sakitnya kesurupan, kemasukan jin putri raja, dan sudah diobati kemana-mana nggak sembuh. Akhirnya dikirim sama raja untuk diundang, minta tolonglah sama Imam Hambali supaya diobati raja putri raja. Imam Hambali nggak mau, karena dia tahu sebagaimana kata alim ulama, penguasa ini ibarat pohon berduri, dan tidak ada yang diharapkan dari pohon berduri kecuali duri. Banyak kerusakan di sana. Kata memang enggak ada yang diharapkan dari mereka kecuali dosa. Dan Imam Hambali betul-betul tahu, dia jaga betul.
Maka dikirim utusan nggak mau juga. Dikirim utusan nggak mau, minta tolong mengobati putri raja karena nggak mau datang ke kerajaan. Sampai suatu ketika terus datang, akhirnya Imam Hambali kasihan juga, maka dia kasih obat penawar. Apa obat penawar ini? Diambil kasut sendal Imam Hambali, sendal yang di WC-nya, sendal untuk WC. Jadi ke WC ini sunnahnya ya. Nanti di rumah siapkan sendal khusus di WC, khusus di WC. Siapkan. Maka inilah yang diambil karena Imam Hambali untuk obat dari penawar. Diambil sendal Imam Hambali ke WC, dibawa ke kerajaan. Maka dibawalah ke kerajaan sendal Imam Hambali ke WC yang ke WC tadi. Sampai ke kerajaan langsung sembuh putri raja tadi. Karena apa? Karena rohani yang punya sendal ini luar biasa. Rohaniat Imam Hambali luar biasa sehingga jin pun langsung takut, langsung sembuh putri raja. Ketahuannya bagaimana? Ketika Imam Hambali meninggal, kambuh lagi sakitnya putri raja tadi. Imam Hambali diundang ke kerajaan nggak pernah mau datang, tapi satu orang ahli istighfar, tukang roti, beradanya di Basrah di sana, jauh dari negeri Imam Hambali. Kerjanya istighfar saja, istighfar terus tak pernah berhenti, berdagang roti, sehingga suatu ketika Imam Hambali hatinya tergerak. Nggak tahu tujuan kemana dia mau datang ke Basrah Irak. Pergi jauh negerinya, pergi berjalan berhari-hari terus berjalan-jalan sampai suatu ketika datang di dekatnya rumah masjidnya Imam pedagang roti tadi. Maka dia sholat, capek letih dalam perjalanan musafir, maka sholat di masjid. Setelah sholat letih tidur istirahat. Datang marbotnya, pengurus masjid, guru masjid bangun dan diusir dari itu. Karena apa? Dia nggak kenal dengan Imam Hambali. Ketika itu belum ada media-media sosial karena bodoh. Baru kenal namanya saja. Imam Hambali ini hafal 100 hadis, 1 juta hadis hafal. Maka diusir Imam Hambali. Usir karena dia capek, dia istirahat di teras. Di teras didatangi lagi sama Kurim tadi, marbot tadi. Usir, pergi kau, jangan kau ketemu lagi. Maka kita keluar di tengah sama roti, dipanggil, sini saya. Panggil, duduklah di dekat pedagang roti tadi. Dulu dikasih roti, istirahat. Pedagang roti ini laris bagaimana? Maka dia menjajakan roti, dia bikin roti. Tapi diperhatikan sama Imam Hambali ini bergerak-gerak terus bibirnya pedagang roti tadi. Diperhatikan apa ini? Tanda tanya. Selesai menjajakan dagangan roti tadi, maka dia tanya, "Hai Syekh, tukang roti, saya lihat tadi ketika kau menjajakan daganganmu roti, saya lihat kamu bergerak-gerak terus, bibir. Apa yang kau baca?" Maka dijawab sama roti, "Saya beristighfar, saya ini pendosa. Saya ini banyak dosa, maka saya istighfar. Penasaran kembali. Terus berapa lama kau sudah melakukan seperti ini?" Maka kata roti, "Sudah 30 tahun aku seperti ini." Penasaran lagi, karena dia tahu keutamaan dari apa ini. Terus apa yang kau dapatkan dengan istighfar selama 30 tahun? Maka kata pada roti, "Syekh, seluruh hajat-hajat keinginanku seluruhnya Allah telah tunaikan dengan istighfar tadi. Tinggal satu lagi yang belum." Maka apa kata roti? "Apa itu satu lagi? Aku ingin kali bertemu dengan ulama Imam Ahmad bin Hanbal." Maka langsung bertasbih, "Subhanallah, Allah rupanya gara-gara istighfar pula aku dihantar Allah kemari." Kerajaan mengundang di negeri dia nggak mau datang kembali, tapi seorang pedagang roti istighfar kerjanya. Mohon ampun karena Allah datangkan ulama lagi jauh ke negeri dia sampai susah menderita. Begini dasarnya istighfar. Hari ini siapa nggak pernah berbuat dosa, maka kita mesti berdosa. Hari ini akhir zaman. Maka orang-orang yang Allah sayangi adalah orang yang dekat dengan Allah. Hari ini banyak salah paham orang menyangka saya adalah harta, benda, dunia, pangkat, jabatan. Bila kaya dia orang sayangi. Ini orang sayangi. Salah paham. Kalau ukuran harta benda, yang nggak ngakuin Allah malah kasih. Penyembah berhala kasih, bahkan lebih banyak lagi. Karena dunia lah milik mereka. Dunia sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia surga bagi orang kafir, penjara bagi orang beriman. Kita banyak pantangan.
67 juga nggak mungkin terlampiaskan nafsu kita. Bukan tempat bersenang-senang jemaah sekalian. Dunia tempat berjuang tak mungkin terpenuhi nafsu kita, tak mungkin terlampiaskan. Kalau mau ditanya nafsu, ada nggak kita yang mau mati? Tak ada yang mau mati. Mau hidup terus? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau ditanya kita ada nggak bayangan tua kita? Tak ada yang mau tua. Kita mau muda terus? Mungkin nggak? Tak mungkin. Impossible. Mustahil. Maunya senang, cantik, paling kaya. Bisa nggak? Bisa. Allah sudah siapkan lengkapnya ibu sekalian. Nanti Allah akan utus satu orang penyeru di pintu surga, mengabarkan kepada ahli surga yang masuk surga. Mulai sekarang diiklankan sama ahli surga, kalian tidak akan mati lagi. Kalian akan hidup selama-lamanya. Masuklah ke dalam surga yang Allah SWT. Di sanalah tempatnya. Mulai sekarang kalian tidak akan tua-tua, kalian muda selama-lamanya. Tidak ada orang tua lagi nanti. Nanti kita didaur ulang, muda nanti selama-lamanya. Umurnya seperti Nabi Isa alaihissalam, kisaran 33 tahun. Gantengnya seperti Nabi Yusuf. Kalau ada wanita, dia menjadi ratunya bidadari. Tingginya seperti Adam alaihissalam. Suaranya seperti Daud alaihissalam, merdu. Di salah tempatnya. Cuma dunia dia menipu, memang Allah sudah dunia menipu. Maka orang-orang yang istiqomah Allah akan tolong. Janji Allah orang yang istiqomah bukan ketika Ramadan saja dia ke masjid, tapi terus menerus siang dan malam sampai ada menjemput. Orang-orang istiqomah Allah beri garansi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semoga Allah beri kita taufik hidayah untuk istiqomah dalam ketaatan. Siang malam susah senang dalam istiqomah. Karena orang yang istiqomah beri pertolongan. Sesungguhnya kata Allah, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Apa yang didapatkan? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat. Kapan Allah turunkan malaikat? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Allah turun malaikat saat genting. Kapan saat genting? Saat sakaratul maut. Saat kematian tiba, orang istiqomah akan turunkan malaikat. Ngapain malaikat? Menghibur kita. Allah takhafu wa la tahzan. Ketika sakaratul maut, orang-orang yang enggak beriman, yang hari-hari dipaksa oleh Allah akan datang iblis menyerupai ibu kandungnya, bapak kandungnya, menawarkan minuman yang kental segar. Ketika itu kita merasakan hausnya, lapar selapar-laparnya. Tawarkan minuman kental. Mau nggak? Akan hilangkan hausnya. Maka orang yang nggak beriman dia akan mau. Katakan Tuhan punya anak. Selesai. Tercabutlah la ilaha illallah. Jangan masuk surga, menghirup, mencium harum surga pun diharam Allah Ta'ala. Tercabut. Bagaimana cerita orang dahulu silam Allah. Tapi orang istiqomah Allah tolong. Ngapain? Malaikat akan datang, usir dari iblis yang menyerupai ibu kandung kita. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga telah janjikan itu tempat di surga atas jerih payahmu ketika di dunia menahan hawa nafsu, menyandarkan kepada agama. Tunjukkan, tersenyum bagaimana disembuskan harum-harum surga, dinampakkan kepada surga tersenyum, ucapkan la ilaha illallah. Maka di antara husnul khotimah tersenyum kata Nabi, barang siapa yang akhir hayatnya mampu ucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita ini, ucapkan la ilaha illallah. Apa yang kita melakukan? Perjuangkan la ilaha illallah. Karena la ilaha ada haknya. Apa haknya? Cegah, ajak orang kepada yang makruh, cegah mereka dari yang munkar. Waktu kita tak banyak, tinggal belum bagi istri anak kita nih Pak, masya Allah. Nggak bisa lepas dari tanggung jawab. Mudah-mudahan Allah tuntun bimbing kita untuk istiqomah dalam agama. Benar kita Allah, salah nafsu kebodohan saya kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Semua bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.